Halo Sobat Kanal, pada seri patologi anatomi kali ini kita akan belajar mengenai pemeriksaan histokimia. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah mengetahui bahwa jika jaringan diperiksa di bawah mikroskop akan terlihat transparan sehingga akan sulit diidentifikasi dan dianalisis. Oleh karena itu, diciptakanlah metode untuk mewarnai sel dan jaringan. Salah satunya adalah pewarnaan histokimia. Pewarnaan histokimia memvisualisasi komponen spesifik dalam jaringan atau sel menggunakan reagen kimia berupa zat pewarna yang bereaksi selektif dengan struktur atau zat tertentu. Reaksi ini menghasilkan perubahan warna yang membantu dokter mengungkap informasi penting tentang struktur, fungsi sel, dan perubahan jaringan terkait penyakit. Mari kita simak beberapa contoh pewarnaan histokimia. Yang pertama adalah Charcot-Gomory Methenamine Silver atau disingkat dengan GMS. GMS adalah pewarnaan histokimia yang mewarnai polisakarida dalam dinding sel jamur menjadi berwarna hitam. Namun GMS juga dapat mewarnai beberapa organisme non-jamur seperti bakteri, Mycobacteria, Strongyloides, dan inklusi virus. Pewarnaan ini digunakan jika ada kecurigaan adanya infeksi jamur pada pemeriksaan histopatologi atau sitopatologi berupa gambaran radang granulomatosa suppuratif. Meskipun dapat mendeteksi jamur dengan baik, GMS tidak bisa mendeteksi spesies jamur secara pasti. Untuk menetapkan spesies diperlukan pemeriksaan kultur jamur atau pemeriksaan molekuler, misalnya PCR. Hasil pewarnaan GMS dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada kasus histoplasmosis, komponen jamur tampak bulat hitam seperti ini dengan pengecatan Charcot-Gomory Methenamine Silver atau GMS. Contoh kedua adalah pewarnaan periodic acid shift atau disingkat PAS. Pewarnaan PAS berfungsi untuk mengidentifikasi glikoprotein, musin, dan proteoglikan dengan memberikan warna merah magenta. Pewarnaan ini banyak digunakan dalam mengidentifikasi berbagai kondisi klinis terkait infeksi jamur seperti Candida dan Aspergillus yang dinding selnya mengandung polisakarida yang bereaksi dengan PAS. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi penebalan membran basal glomerulus pada nefropati diabetik atau lupus. Contoh pewarnaan PAS dapat dilihat pada gambar berikut. Pada kasus tinea corporis bisa kita lihat pada stratum corneum terdapat komponen jamur yang terwarnai merah magenta dengan pengecatan PAS, terdiri atas spora dan hifa jamur. Contoh selanjutnya yaitu pewarnaan Mason trichrome. Metode ini sangat berguna untuk menilai derajat fibrosis dan struktur matrik ekstraseluler. Pada pewarnaan ini, inti sel akan terpulas biru keunguan, sitoplasma dan serat otot akan terpulas merah terang, sedangkan serabut kolagen dan matriks ekstraseluler akan terpulas biru jika menggunakan anilin blue atau hijau jika menggunakan light green. Hasil pewarnaan Mason trichrome dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada kasus kelainan ginjal ini, kita bisa melihat sklerosis pada glomerulus yang terwarnai biru pada pengecatan Mason trichrome. Contoh yang terakhir adalah pengecatan White-Faraco atau FF. Pewarnaan ini digunakan untuk mendeteksi bakteri lepra dalam sampel jaringan. Metode ini sensitif dan spesifik dalam mengidentifikasi bakteri tahan asam seperti Mycobacterium lepra, kuman penyebab lepra. Metode ini dapat diterapkan pada spesimen blok parafin maupun sediaan beku. Berikut merupakan contoh hasil pewarnaan White-Faraco. Pada kasus lepra ini bisa kita lihat banyak sekali bakteri tahan asam yang berwarna merah, berbentuk batang,
pada pengecatan Fat Faraco hingga membentuk globus. Sebenarnya banyak sekali contoh pewarnaan histokimia yang lain, misalnya pewarnaan Gram untuk membedakan jenis bakteri, Giemsa untuk mengidentifikasi nukleus dan kromosom, Oil Red O untuk mengidentifikasi lemak dalam sediaan jaringan potong beku, dan lain sebagainya. Namun karena keterbatasan waktu, kita tidak bahas di sini. Video ini sebatas video pengenalan saja terkait pewarnaan histokimia. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kami tentang patologi anatomik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada seri patologi anatomik berikutnya.